Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Moga sehat semuanya dan rezekinya berlimpah. Aku Rahmat. Kesempatan kali ini kita berbincang kembali. Tema pada kali ini yaitu adalah RUU Omnibus Law. RUU ini menjadi RUU yang panas di saat sekarang. Kenapa? Karena begitu banyak terjadi penolakan di mana-mana terhadap RUU Omnibus Law ini. Jadi kali ini aku ingin membahas beberapa kontradiksi sehingga kenapa sih kok kemudian Omnibus ini banyak ditolak, terutama dari kalangan buruh, mahasiswa, dan akademisi. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Dan kalau boleh aku awali ya, RUU ini lebih tepat disebut sebagai RUU kegelapan. Kenapa? Karena RUU ini mulai dari draftnya yang gelap ya, tanda petik, dibahas di ruang-ruang yang gelap, disahkan di malam yang gelap. Maka ini lebih tepat sebenarnya dengan nama RUU kegelapan. Walaupun niat dari pemerintah itu baik, ya, tetapi jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka pasti akan ada yang tersakiti, pasti akan ada yang merasa dirugikan. Jangankan untuk hal yang besar seperti undang-undang, hal yang ringan saja, misalnya kita bersedekah. Kalau kita bersedekah dengan cara yang tidak baik, dengan melempar, ya, kemudian dengan menggunakan kaki, memberi kepada fakir miskin, maka orang-orang itu juga akan merasa tersakiti. Itu padahal niatnya baik untuk memberikan sedekah. Tetapi kalau caranya tidak baik, ya yang terjadi adalah penolakan dan kemarahan dari orang yang ingin diberikan sedekah tersebut. Nah, sama dengan RUU Omnibus Law ini. Jadi niat pemerintah baik, ya, niat pemerintah baik, tetapi caranya yang tidak baik. Aku mengibaratkan seperti kalau misalnya kita pada saat malam-malam nih, ya, kita melihat seseorang yang tidak tampak jelas siapa orang ini, yang orang ini masuk ke dalam rumah tetangga kita, dalam keadaan rumah tetangga kita ini kondisinya gelap, dan orang ini masuknya dengan sembunyi-sembunyi, dengan perlahan-lahan, jinjit-jinjit gitu ya. Kemudian ketika keluar, dia membawa sesuatu yang kita juga tidak tahu itu apa. Maka respon dasar kita ketika melihat itu, kita akan berteriak kan, gitu. Berteriak maling, maling, maling. Itu adalah respon dasar kita ketika kita melihat sesuatu yang itu dianggap berbahaya. Sama dengan RUU Omnibus ini, ya. Ketika melihat seperti itu, wajar pada kemudian banyak yang menolaknya, melakukan demo dan sebagainya macamnya. Karena apa? Karena ya yang dilihat seperti itu, kan? Kalau misalnya ya ini lebih terbuka, ya, kemudian juga tidak tengah malam, ya, tidak tertutup, ya mungkin bisa lain ceritanya. Tapi yang terjadi adalah seperti itu, ya. Sehingga ketika kita meneriaki orang tersebut maling, itu bukan karena kita suudzon, ya, itu memang waktunya kita suudzon kalau kondisi seperti itu. Justru ketika kita nggak boleh lah kita husnuzon gitu kan, itu belum tentu dianya maling ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, yang pertama itu bukan kita kedepankan husnuzon, itu ya waspada kalau sudah kondisinya seperti itu. Jadi wajar kalau kemudian kita berteriak maling. Tapi mungkin ada juga di antara kita mungkin kalau melihat seperti itu nggak langsung teriak gitu kan. Ya mungkin kemungkinannya dua. Kalau nggak pertama
dianya merupakan bagian dari yang orang nggak jelas itu, atau yang kedua adalah ya dia tidak mau ada terlalu keributan. Ya biarkanlah nanti besok kita akan laporkan dan sebagainya macamnya, ya kan. Tapi kalau secara prinsip dasar, respon dasar kita melihat seperti itu, kita akan teriak maling, ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang wajar yang kemudian dilakukan oleh para mahasiswa, para buruh, ya, untuk melakukan aksi demo. Jadi itu tidak salah dan itu juga dilindungi oleh undang-undang kita. Nah, yang tidak boleh itu kan adalah kalau misalnya ada perusuh, provokator. Jadi kita harus bedakan antara perusuh, provokator, dan pendemo. Jadi jangan kemudian disamaratakan perusuh, provokator itu semuanya pendemo, enggak, ya. Jadi silakan aparat keamanan, ya, menindak tegas orang-orang yang provokator ataupun perusuh. Tetapi untuk pendemo, tolong, ya, sikapi mereka, ya, dengan cara-cara yang terbaik. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kita ya wajar ketika caranya tidak dilakukan dengan cara yang baik, karena ada banyak penolakan seperti ini. Nah, ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk kemudian memperbaiki caranya ketika membuat kebijakan. Oke, kita lanjut kemudian yang kedua. Yang kedua, kontradiksi terhadap rancangan undang-undang ini, di mana kontradiksi antara tujuan dari RUU ini yaitu ingin merapikan, ya, kesemrawutan undang-undang yang ada, ya, ada yang saling tumpang tindih dan sebagainya macamnya, maka RUU Omnibus Law ini ingin merapikan itu semua. Tetapi kemudian banyak dikritisi oleh para ahli hukum, ya, para akademisi. Kenapa? Karena memang ketika, ya, tujuannya adalah ingin merapikan undang-undang yang eksis, yang ada, ya, dengan undang-undang Omnibus Law ini, maka itu perlu yang namanya kajian mendalam. Untuk itulah kemudian para ahli hukum dan akademisi mempertanyakan, ya, naskah akademis dari rancangan undang-undang ini yang selama ini sangat tertutup, ya. Apakah benar sudah ada kajian, ada penelitian secara mendalam tentang hal ini? Karena apa? Karena ini, ya, ini kan mencoba merapikan begitu banyak undang-undang dan pasal yang sudah ada, ya. Tetapi kenapa dikerjakannya itu begitu cepat, gitu, ya? Terasa terburu-buru, ya. Sehingga inilah kemudian dipertanyakan, emang ada enggak sih naskah akademisnya bahwa memang dengan hadirnya nanti RUU ini bisa merapikan itu semua? Bagaimana kalau kemudian ternyata ketika hadirnya RUU Omnibus Law ini justru malah semakin menambah kerutan yang ada? Karena Omnibus Law ini juga adalah kalau disahkan menjadi undang-undang juga. Apakah itu benar-benar sudah dikaji bahwa undang-undang yang dimasukkan di dalam Omnibus Law itu, ya, itu apakah betul-betul sudah disisir semua undang-undang dan pasal-pasal yang ada? Jangan sampai kemudian RUU Omnibus Law ini ternyata ada juga tumpang tindih dengan undang-undang yang di nomor lain tahun sekian misalnya. Nah, itu apakah betul-betul sudah dikaji? Apakah betul-betul sudah diteliti? Itulah pentingnya keterbukaan terhadap publik, sehingga publik, ya, bisa ikut membantu, para akademisi bisa ikut membantu, para ahli hukum bisa ikut membantu, para ahli tata negara bisa ikut membantu, sehingga betul-betul hasil dari rancangan undang-undang Omnibus Law ini adalah betul-betul yang terbaik, gitu. Nah, kalau sekarang banyak terjadi penolakan, ya, kemudian banyak yang mengajukan ke judicial review ke MK, itu kan artinya memang banyak yang bermasalah dari rancangan undang-undang ini. Nah, itulah yang harusnya menjadi evaluasi lagi bagi pemerintah, ya. Bagaimana benar nggak bahwa rancangan undang-undang ini nanti bisa akan merapikan semuanya. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, kontradiksi antara niat baik dari pemerintah yaitu mengundang investasi dengan
realita kesejahteraan rakyat. Jadi niat pemerintah itu adalah baik, ingin mengundang investasi masuk sehingga pertumbuhan ekonomi bertumbuh, yang kemudian nanti akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa ini namanya Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuan dari pemerintah sangat baik, tetapi yang perlu dipahami juga bahwa realita di lapangan tidak kemudian sejalan dengan apa yang diniatkan oleh pemerintah. Ya, contoh, niatnya baik untuk mengundang investasi sehingga membangun ekonomi dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Tetapi realitanya dalam industri ayam broiler, ya, ayam pedaging. Ternyata di Indonesia, ya, ketika aku membaca Republika seminggu yang lalu, ya, di situ ada data tuh, ya, bahwa 90% ya pasar ayam broiler di Indonesia itu dikuasai oleh asing. 90%. 8% dikuasai oleh perusahaan lokal, 2% dikuasai oleh UMKM. Artinya, ya, jikalau investasi masuk, ya, investor-investor asing itu masuk ke Indonesia, lantas kemudian yang mendapatkan keuntungan itu adalah bukan rakyat, jadi buat apa kita mengundang para investor asing itu? Nah, ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah, ya. Karena tujuan investasi itu adalah untuk dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat, ya. Nah, kalau misalnya yang masuk, ya, ya nggak semua ya investor itu serakah lah katanya. Di mana-mana investor itu pasti pingin untung. Tetapi ada juga investor itu yang investor serakah. Ini investor jahat lah kalau boleh dikatakan, ya, investor jahat. Jadi para investor jahat ini dia tidak mementingkan lagi urusan mau rakyat Indonesia sejahtera atau enggak. Dia memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam negeri, di dalam negara kita. Maka untuk itu kemudian, ya, bukan hanya sekedar regulasi, ya. Justru kalau aku melihat yang utama, ya, dari susahnya para investor itu masuk, terutama investor-investor yang baik, ya, itu dikarenakan masih tingginya budaya korupsi di negara kita, ya. Dan indeks korupsi kita ini terus meningkat, gitu, ya. Ini yang harusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah, bagaimana menghapus atau menghilangkan budaya korupsi. Tapi kalau kita lihat alih-alih, ya, menghukum seberat-beratnya para koruptor, justru yang ada sekarang adalah para koruptor itu mendapatkan gerasi dari presiden, ya kan, mendapatkan potongan hukuman, ya. Ini yang kemudian membuat para investor asing itu yang baik-baik, ya, yang pingin lurus-lurus itu, ya, itu dianya jadi nggak berminat di Indonesia, ya. Sehingga kalau melihat ada yang nanti RUU ini ternyata nanti tumpang tindih juga, ya, dengan UU yang sudah ada. Nah, ini yang suka itu adalah para investor jahat itu tadi. Mereka malah senang dengan aturan-aturan yang tumpang tindih seperti itu, karena disitulah dia bisa bermain, kan gitu, ya. Maka harusnya, ya, diperkuat dulu, ya, yang namanya penanganan korupsi di Indonesia, ya. Kalau perlu yang dibuat itu adalah, ya, yang diperbaiki itu misalnya hukuman untuk para koruptor. Itu kalau bisa diperbaiki, jangan ditingkatkan, ya, ditinggikan, ya, biar para koruptor itu takut, gitu, dan nggak ada pemotongan hukuman sampai kapanpun.
Pokoknya harus sesuai dengan putusannya. Bahkan kalau misalnya korupsinya begitu tinggi, begitu banyak, hukumannya adalah hukuman mati. Nih, harusnya itu yang diutamakan oleh pemerintah, ya. Bukan justru malah merevisi gaji buruh, dikurangin kalau misalnya di PHK pesangonnya dipotong. Ya ini bukan untuk memperbaiki regulasi, ini memang meniatkan mengganti undang-undang yang sebelumnya, tetapi bukan tujuannya untuk memperbaiki regulasi atau aturan-aturan undang-undang yang saling tumpang tindih. Ya kan? Nah inilah yang kemudian menjadikan RUU ini kemudian ya harus kita kritisi. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, ya, aku melihat adanya kontradiksi sekarang ini di lembaga tinggi negara. Ya, dalam trias politika kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, legislatif dan legislatif dan eksekutif, ya, itu mempunyai tugas yang berbeda, ya, fungsi yang berbeda. Legislatif itu ya mengecek, mengawasi kerjanya eksekutif, kan gitu, ya. Jadi legislatif itu harus benar-benar menjadi pengontrol, ya, pengawas bagi eksekutif. Lembaga legislatif ini harus menjadi lembaga yang check and balance buat eksekutif, bukan malah menjadi lembaga yang cekcok dengan rakyat. Ini kan aneh, ya. Lembaga legislatif, lembaga aspirasi rakyat, justru malah ributnya dengan rakyat. Ini berarti pasti ada yang salah, ya. Ada yang nggak jalan dari fungsi lembaga legislatif ini, ya. Maka kemudian inilah yang terlihat di RUU Omnibus Law, kok bisa malah legislatif, ya, bukannya menguji benar-benar rancangan undang-undang Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah, justru malah diakselerasi, ya, seolah-olah seperti kejar setoran, ya, harus segera selesai, harus segera disahkan, harus segera dilaksanakan. Nah, ini yang kemudian, ya, menjadikan rakyat banyak yang kemudian tidak percaya dengan lembaga legislatif. Untuk itu kemudian, ya, perlu adanya pemberian pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat terkait hal-hal yang seperti ini. Ya, salah satunya adalah kita harus bisa mengembalikan fungsi badan legislatif, ya, DPR itu untuk mensuarakan rakyat, bukan untuk mensuarakan keinginan dari ketua umum partainya, ya. Karena yang terjadi saat ini banyak sekali partai yang ketua umumnya berada di eksekutif, ya. Maka ketika anggota dewan yang berada di partainya, ya, itu kemudian menjadi perpanjangan suara dari ketua umumnya. Karena kalau misalnya dia berbeda suara, ya, anggota DPR ini berbeda suara dengan ketua umumnya, maka anggota DPR ini takut untuk kemudian pada akhirnya di PAW misalnya, ya, atau misalnya dicabut keanggotaannya dari partai misalnya. Maka inilah salah satu, ya, kerusakan sistem politik, sistem partai politik yang ada saat ini. Makanya di video sebelumnya itu juga salah satu, ya, kritikan saya, kenapa kemudian muncul pilkada-pilkada yang dimana bukan kader-kader partai tersebut yang maju, tetapi justru malah kader-kader bukan partainya yang maju, gitu kan? Ya karena kenapa ya? Karena tidak berjalannya sistem partai politik di partai tersebut. Nah, jadi inilah pentingnya kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya. Kemudian kita juga menjadi penyuara, ya. Jikalau misalnya badan legislatif itu tidak bisa menyuarakan rakyat, maka jangan salahkan kemudian ketika rakyat menyampaikan suaranya sendiri tanpa melalui DPR, yaitu bisa dengan macam-macam, dengan medsos, ya, kemudian dengan
aksi demonstrasi ya dan sebagainya macamnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua tentunya untuk memperbaiki negara kita, memperbaiki sistem demokrasi di negara kita. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.